masih menanti kapan lagi senja ini kau kembali ku cari ya. Pada rasa damai seperti kemarin kita masih dalam nubari. Kau janjikan pelangi selepas hujan, padahal rindu dan sayang hanya butuh satu pelukan panjang ya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lokatua Matapi Channel bersama saya Angel Gurdulu dan rekan saya Renard Elmio bersama Arvin Liko di balik lensa. Pada tanggal 23 Desember 2009 ada orang yang posting status Facebook mengatakan bahwa satu orang yang belajar dari 10 kepala minimal akan memiliki 11 pengetahuan baru. Itu 23 Desember 2009. 10 tahun kemudian, 23 Desember 2019, si pemosting status Facebook tersebut mendirikan Lokosoro Cafe, Lokosoro Kopi. Dan pendiri Lokosoro Kopi itu sekaligus pemosting status Facebook tersebut Abang Mario 9GU. Abang Mario GU. Oh, di tengah kita? Ya, karena ini episode 19. Jadi Lokosoro Kopi berdiri 2019, ini di episode 19. Itu status dibuat tahun 2009, Abang Mario 9GU. 9U. Abang Mario GU. Ya, Abang Mario. Terima kasih. Abang, terima kasih banyak sudah bersedia untuk dikunjungi oleh Lotumapi. Kita buka masker, Abang ya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, episode ini juga kita take videonya langsung di Lokosoro Cafe Shop. Coffee shop. Di jalan apa? Jalan Espar. Jalan Esparman. Untuk di Bajawa pasti tidak sulit cari, sangat tidak sulit cari di mana letak Lokosoro Cafe Shop. Dan kali ini kita akan bahas topiknya seperti yang sudah di-share sudah dibikin poster, sudah di-share itu kita akan bahas secara sedikit banyak agak mendalam dua variabel, kopi, musik, tambah satu lagi dan hal-hal yang mengelilingi keduanya yang berada di seputar kopi atau musik. Dan saya pikir Abang Mario ini bintang tamu yang tepat untuk bahas kopi, musik, dan hal-hal yang mengelilingi keduanya. Sebagai awal, Abang Mario mungkin bisa ini teman-teman Lotumapi saya yakin bukan hanya orang Jawa saja ya. Sudah sampai di mana-mana, bahkan episode-episode sebelumnya beberapa orang yang domisili di Jawa titip pertanyaan, artinya sudah dinonton oleh ya seluruh Indonesia lah. Bagaimana Bung? Seluruh Indonesia. Selamat sore untuk teman-teman Lotumapi. Terima kasih karena pertama saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bicara oleh teman-teman Lotumapi. Dan saya bilang ini channel ini mungkin channel yang menurut saya sering ikuti. Tanpa teman-teman mungkin tahu juga saya ikuti. Dan channel yang bagus, dan ketika memilih saya untuk berbicara seperti ini ada suatu kebanggaan tersendiri dari saya, dan saya Terima kasih. sangat mengucap syukur banyak terima kasih untuk teman-teman Lotumapi. Dan saya ingin teman-teman banyak juga harus menonton ini karena ini sangat membantu teman-teman untuk tahu bahwa kondisi kota Jawa mungkin ada beberapa teman-teman yang bukan hanya saya dan banyak sekali teman-teman yang berkegiatan dan sudah mulai membangun diri. Dan seperti itu. Kalau profil yang sedikit lebih lengkap dalam kaitannya dengan topik kita, musik, kopi, hari-hari mungkin nyanyi atau main gitar di mana gitu. Kalau musik dengan kopi ini bagi saya ini dua variabel yang saya pikir sama, dia punya kelenturan. Kopi juga punya kelenturan. Artinya dia tidak menjadi sebuah kopi ini produk yang kaku. Dia bisa dibuat kopi cappuccino,
bisa diseduh dengan buah dan dicampur. Begitupun musik. Musik itu tidak ada satu genre, dia bisa banyak genre. Jadi enak, kalau kopi itu enak diteguhkan, kalau musik itu enak di telinga. Dan kalau teguhkan dan pendengaran itu disatukan, itu menjadi satu kekuatan yang teman-teman bisa tahu sendiri, dan itu ada dalam rasa. Jadi ada satu kalimat, kalau tidak salah di kopi harus memiliki nyawa itu. Nah, kopi harus memiliki rasa. Barang yang memiliki rasa itu bernyawa. Ya, seperti itu. Jadi dua sisi yang saya pikir tidak bisa, bagi saya itu dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Karena musik kopi tanpa musik apa? Tentu misalnya kalau tadi kita duduk ngobrol cerita sebelum kita take video bicara tentang musik seperti hamar. Sudah musik yang miring. Paling pertama untuk Abang Mario, apa itu kopi? Kalau saya, kopi itu perjalanan yang bagi saya pribadi, kopi itu perjalanan yang tidak sengaja, tetapi membawa sebuah perjalanan. Bagi saya perjalanan yang tidak sengaja tapi sampai kepada titik kesuksesan. Artinya tanpa sadar dalam bermain musik ini berkaitan musik, saya harus ada kopi. Jadi itu perjalanan yang tidak saya sadari mengantar saya pada satu perjalanan seperti ini. Dan saya sangat bersyukur ketika saya mengenal musik, saya mengenal kopi. Dan seperti saya bilang tadi, enak diteguhkan, enak diteguhkan dan musik enak di telinga. Jadi dua hal yang saya pikir itu membuat saya kopi adalah setengah perjalanan saya mengatur saya pada setengah perjalanan, dan musik itu yang melengkapi. Secara resmi orang tahu Abang Mario ini barista. Ya. Kenapa lebih suka disebut seniman? Ya. Karena saya jujur, saya harus bilang saya seniman kopi karena barista itu suatu pekerjaan yang bagi saya itu sangat punya tanggung jawab besar. Kenapa saya bilang punya tanggung jawab besar? Saya baru belajar. Saya harus jujur, saya 1,5 tahun dan saya harus banyak belajar. Dan ketika orang bilang awal-awal, saya sebagai manusia harus terpilih. Ada satu, karena saya harus menyeduh kopi dengan benar ketika saya dituntut sebagai seorang barista, bertanggung jawab moral yang kopi itu harus benar-benar enak di lidah orang. Nah, tapi saya mengatakan sebelum saya seniman yang lagi belajar membutuhkan racikan yang tepat untuk sampai ke selera penikmat. Jadi kenapa saya bilang saya lebih memilih menjadi seniman tanpa harus bicara memilih menjadi seorang barista. Karena barista itu lebih identik kalau dia sudah punya pernyataan itu datang dari orang, bukan dari saya. Mungkin orang bilang saya barista saat ini seperjalanan ini. Tapi saya lebih senang menyebut saya seniman karena ada tanggung jawab yang harus dimiliki sebagai seorang barista. Artinya seperti saya cerita tadi, mungkin kopi itu dari proses petik, diproses menjadi berbagai macam varian, ya, mulai dari verbos, embos dan sebagainya sampai natural, sampai kepada tahapan roastery, sampai kepada tahapan mengkap ya, ketika mengkapin kopi, sampai ke saya harus menentukan standar yang tepat yang sama. Ketika saya melakukan salah, posisi sebagai barista ini pertanyaan. Tapi bukan berarti saya tidak bertanggung jawab, tapi saya hanya mau menentukan sikap dulu. Hari ini saya lebih memilih sebagai seorang seniman. Ya, seperti itu. Jadi kopi ini kan di Bejawa ini kan kopi merupakan trademark ya. Tapi edukasi soal kopi di Bejawa mungkin masih kurang. Jadi kalau misalnya posisi barista ini berada di hilir, mungkin saya salah. Ya, hilir. Barista berada di hilir. Mungkin abang bisa bagi ke teman-teman. Ini mungkin juga edukasi. Kira-kira proses yang benar dari hulu sampai ke hilir itu kira-kira. Ya, ini saya cerita secara umum ya. Secara umum, karena saya cukup baru belajar, saya semua tahun ini. Jadi dari proses pemetikan kopi,
pertama harus memperhatikan kadar gula kopi. Kadar gula. Ya 12%. Berapa? 12% kadar gula. Jadi ada kalau kopi yang belum sampai dari kadar gula 12% ada namanya petik tunda. Petik tunda namanya. Petik tunda menunggu sampai 12%. Setelah itu kopi itu direndam. Kopi biji-biji yang terbaik itu yang mengapung, itu yang diambil. Dan kopi yang tenggelam itu kopi rusak. Setelah itu sampai dengan proses ada kalau di Jawa ini kan paling dominan tuh cuci basah, cuci kering. Terus ada proses yang lain, namanya honey, proses honey. Nah, di kopi itu ada musela, dan dari kopi yang manis. Tapi dia tidak dicuci bersih. Dia cuci bersih tapi dia langsung setelah habis digiling, dia harus dijemur. Itu tadi. Terus ada natural. Natural itu dijemur dengan kulit. Dijemur dengan kulit. Nah, seperti itu. Dia lebih tidak digiling tapi dia jemur dengan kulit. Dia letakkan tahapan fermentasi. Setelah itu setelah habis proses kopi nanti sampai ke tahapan yang namanya roasting. Sampai ke roasting. Biasanya tuh ada orang yang roasting itu disebut roaster. Biasanya mereka harus punya namanya rumah roastery. Ini profesi juga. Ini profesi. Orang yang roasting kopi namanya roaster dan tempat usahanya disebut roastery, rumah roastery. Dia juga bisa roasting kopi dan bisa membuat produk. Setelah itu sampai ke proses cupping. Ini tahapan juga tidak boleh lewat. Ada yang menentukan sebuah kopi itu punya kualitas. Sampai ke tahap cupping. Pokoknya standar kopi sesuai dengan standar specialty ya. Ada dia punya standar specialty Amerika untuk menentukan standar kopi. Apabila kopi itu memenuhi standar 80, tapi dia masuk kopi specialty. Terus after taste-nya juga di lidah sangat tepat. Maksudnya rasa kopi tersimpan lama di lidah berarti kopi itu baik. Jadi ada proses yang sangat panjang, dan mungkin kalau kita menceritakan secara setir cukup. Jadi mungkin secara umum, setelah itu dia sudah sampai ke tahapan itu, saya ini yang dipujuk. Jadi ada tanggung jawab tadi saya bilang tadi. Artinya ketika proses itu sudah melewati tahapan SOP standar, jadi saya harus menyeduh benar karena kopi ini harus sampai kepada penikmat kopi. Jadi kalau salah saya menyeduh, sebenarnya saya tidak bisa mempersalahkan proses awal tadi. Jadi ada tanggung jawab yang bisa, makanya saya bilang profesi barista itu bukan suatu profesi gagah-gagahan, tapi ada tanggung jawab. Bukan lifestyle. Bukan lifestyle juga, bukan sekedar lifestyle. Dia harus menjadi sebuah tanggung jawab. Karena yang di sini kan kita menjual kopi Bejawa. Yang kita jual ini bukan kopi lain, tapi kopi Bejawa. Ya, ada tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Ketika kopi yang sebenarnya enak, yang orang tahu enak, kita salah sebut dan asal-asalan menjadi rusak. Jadi sebenarnya juga kalau dikatakan seniman juga tidak salah. Lebih saya pikir saya lebih mendalami karena saya suka terhadap hal yang seni. Seperti itu. Sebenarnya kan barista juga itu seni meracik, seni membuat. Oke, ini kita sudah cukup di edukasi. Banyak hal yang kita bisa belajar dari bagian awal ini. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lain, seperti biasa, mestinya itu tadi di awal, saya punya 2 pertanyaan pilihan ganda untuk Abang Mario, dan hanya memilih salah satu tanpa menjelaskan. Panggung atau dapur? Panggung. Kalau waktu bersamaan ada yang WA, ajak untuk jamming, live music atau ngopi, pilih yang mana? Ngopi. Oke. Dan teman-teman, di hadapan kami ini ada beberapa produk berlabel kopi kita ya. Kopi kita ini ada, bisa lihat ada yang masih biji, lalu ada yang sudah dalam kemasan. Itu tersedia di Lokosoro Cafe Shop. Untuk teman-teman yang di luar Bajawa, ada nomor kontak di deskripsi. Lotumapi, kontak saja kami, baru kami komunikasikan. Kalau teman-teman di luar Bajawa
sesuatu penasaran dan ingin menikmati ini Lekosoro Cafe Shop punya produk-produk. Oke abang, ini kita lanjut lagi soal kopi nih. Ya. Belasan tahun lalu waktu saya tinggal di Matuloko, waktu masih SD SMP, itu sesuatu kami akan naik ke Bejawa, dan di Bejawa yang kami cari itu belanja, lalu sebelum pulang ke Matuloko atau makan bakso atau beli molen Ya. untuk oleh-oleh bawa pulang ke Matuloko belasan tahun lalu. Dan di tahun-tahun itu hampir jarang kita dengar di Jawa ada kafe, lalu ada musik, ada kopi. Menurut Abang Mario, kenapa sekarang ini banyak sekali orang bikin kafe, jualan kopi, dikelola dengan baik, diproduksi dengan rapi, khususnya kita di Bejawa. Itu kira-kira kebangkitan kopi Jawa, kita punya Arabica dan lain-lain, itu kira-kira menurut Abang Mario punya pengalaman itu kira-kira lahir dari mana? Dulu kan kalau kita mau minum kopi, dulu waktu masih di Momere, saya sering bercanda dan teman-teman, saya bilang kalau kamu mau minum kopi di Jawa, mau puas, bertamu saja ke rumah orang Jawa. 10 rumah yang kau bertamu, 10 kopi, 10 gelas kopi hari itu engkau minum kalau mau tes kopi Jawa. Saya pikir Makin kesini orang cari kafe itu bagaimana menurut? Saya pikir sebenarnya ini tumbuh nih, kafe ini tumbuh karena kalau kita tidak bisa pisahkan dengan lifestyle. Kita tidak bisa pisahkan dengan lifestyle. Yang pertama mungkin kalau untuk kopi Bejawa sebenarnya dia punya kualitas sudah diragukan lagi. Hanya yang pengakuan itu datang bukan tumbuh dari orang Bejawa sendiri, tapi tumbuh dari orang luar. Nah ini problem sebenarnya. Artinya tumbuh banyak orang yang menggali tentang kopi Bejawa, bukan kita orang sendiri. Kita hanya tahu bahwa kalau saya minum kopi seperti yang Om minta, minum kopi saya video orang pun. Ini suatu masalah. Tetapi kita harus bersyukur juga banyak orang yang riset tentang kopi Bejawa, cari tahu tentang kopi Bejawa. Akhirnya kopi Bejawa dicoba di cupping, dengan cupping tadi dia punya standarnya bagus. Karena pertama yang dijual sebenarnya kopi Bejawa nih sebenarnya sampai tidak sadar origin kopi yang origin, single origin. Sekarang lagi terkenal single origin. Dan itu yang pertama yang dilihat dari ketinggian kita 1.700 tersalah Jawa, 1.400 sampai 1.700 standar MDPR. Terus kedua pH tanah kita tahu sendiri, pH tanahnya bagus karena kita belum punya, tidak ada polusi, pH tanah itu bagus. Terus ada gunung Inerie, itu kesuburannya jelas. Terus yang paling penting, orang kita sekarang kan ada indikasi geografis, dapat indikasi geografis MPE aja. Jadi sebenarnya sadar tidak sadar kafe-kafe itu tumbuh karena pengaruh orang luar. Kita harus jujur. Memang pernah ada kita dulu zaman kalau tidak salah pernah bupati dulu pernah ambil dari Bogor tanam kopi itu Linies kopi Linies. Pernah baca itu kalau tidak salah, mungkin ada klarifikasi kalau salah. Ambil Bayan Buta. Ambil Linies, kopi Linies, dan sekarang itu kopi Linies ada. Ambil itu dan tanam, ambil dari Bogor tanam di beberapa tempat yang dianggap cocok. Tapi dalam perjalanan kan dulu pernah ada kartu kopi. Sebenarnya kopi yang sudah ada di Bejawa kita nih, sebenarnya macam contoh Juria. Kopi Juria itu yang orang sekarang sangat terkenal, orang sangat tahu. Kalau orang kopi Bejawa atau Manggarai, orang kalau di Colo sana bilang kopi Colo itu Juria. Kopi dulu orang bawa sih. Saya tidak tahu sejarahnya bagaimana sampai ke sini. Tapi itu sebenarnya kopi yang punya ciri sangat lokal, yang tinggi 4-5 meter. Rasanya itu sangat Bejawa lah kalau saya mau bilang. Karena dia cocok tumbuh di sini. Artinya itu kopi dia imbang pertama. Kalau ada istilah kopi ya, balance kopi, dia sangat fruity, sweetness masuk. Kalau ada papan ya, ada namanya papan rasa kopi. Ada papan rasa kopi. Biasanya kalau orang Kapur lihat papan rasa, itu dia sangat
sangat bagus, masuk di kategori itu. Mungkin hal-hal itu yang membuat akhirnya orang sadar bahwa kita harus mulai buat kafe. Kalau orang masih bikin kedai, tapi orang jual kopi dan asal ambil, yang penting bubuk halus, air panas, tanpa mau belajar lebih jauh. Bahkan kita harus ini satu hal yang ironis yang saya bilang. Banyak orang luar belajar tentang bagaimana mau menyeduh kopi dengan berbagai macam alat, contoh dari V60, sipon, aeropress, ada ropresso. Orang belajar bagaimana menyeduh kopi sehingga menjadi enak. Tapi kita mungkin karena kalau kita nih masuk, kalau saya mau bilang minta maaf ya, mungkin kita masuk bukan sudah masuk ke kopi kulit, bukan menikmat kopi. Yang penting apa kopi. Mungkin bisa benar, tapi juga saya bilang bisa salah. Kita harus mencari kopi yang mana yang cocok buat kita. Dan itu bisa ditemukan di tempat yang seperti ini. Saya pikir ini bukan menjadi hanya sebuah tempat hanya untuk mencari hidup, mencari nafkah, tapi ruang juga edukasi. Ruang edukasi untuk orang-orang untuk mengenal bagaimana menikmati kopi yang benar, bagaimana menyeduh kopi yang benar. Jadi di sini saya buat, ya silahkan teman-teman datang mencari sendiri kopi yang cocok untuk teman-teman ini. Jadi saya pikir kita tidak bisa menampik bahwa orang luar punya andil, walaupun kita sudah memulai, tapi kita tidak serius. Tapi saya pikir ini titik baik untuk kita untuk bisa tumbuh. Dan saya pikir beberapa kafe yang teman-teman buka yang lebih dulu Credo dan itu sangat itu mungkin kalau saya bilang itu perintis. Saya harus akui itu perintis. Saya orang berpikir gitu dengan cara yang berbeda. Mereka kopi mesin mungkin saya dengan cara manual brew, dengan cara alat yang lebih sangat manual, tradisional. Jadi itu soal strategi kita. Oke, tadi Abang Mario sebut pengakuan atas kopi Bijaya itu datang dari orang luar. Kita harus akui itu. Gayung bersambut. Sepengetahuan Abang Mario, kira-kira orang-orang ada yang kemudian merespon pengakuan itu, lalu mulai memikirkan tentang bagaimana mengolah kopi kita punya ini secara sesuai dengan standar, lalu berkualitas, lalu cocok untuk di kafe itu. Sependek pengetahuan Abang Mario itu kira-kira siapa bisa sebut nama saja? Maksudnya? Kita punya orang ada yang kemudian merespon pengakuan tentang kopi kita punya kopi, pengakuannya datang dari luar. Gayung bersambut kira-kira siapa saja pengetahuan? Mamlina contoh. Mamlina ada Bata itu orang expert sekali. Di bagian apa? Dia Q-grader itu orang menentukan kunci grade kopi. Jadi kopi itu sebenarnya tuh maaf ini saya cerita lagi. Jadi kopi itu ada specialty. Itu tingkat defect itu tingkat kerusakan. Itu yang menentukan mereka kunci kopi. Specialty. Biasanya kopi itu sekarang ada namanya excellent kopi. Itu tidak ada defect sama sekali, tidak ada kerusakan. So 2 defect, 3 masuk namanya grade 1, grade 2, grade 3 sampai dengan kopi asal. Yang biasa seorang bilang kopi komersil. Ini teman-teman minum sekarang ini ya kopi komersil karena tidak melalui proses standar SOP. Ya seperti itu. Jadi contoh Mamlina, ada beberapa mungkin orang-orang yang jauh mungkin contoh Felix nih, dia di sini. Terus ada Taki, banyak PPH yang saya rasa sekarang sudah tumbuh dan sadar. Dan ini saya pikir ini ruang untuk kita untuk kasih tahu ke orang bahwa di Jawa ada juga orang-orang yang expert dan sudah mulai tentang bagaimana memproses kopi dengan benar, bagaimana menyajikan kopi dengan baik. Dan saya pikir mungkin ini kita harus mulai membuka mata dan harus mengambil orang-orang ini untuk mengedukasi orang lain. Nanti bisa kita harus menunggu orang dari luar. Seperti tadi pengakuan itu datang dari luar. Kita harus bisa menunjukkan bahwa wah, ini kualitas kita punya standar. Ya. Dan saya pikir sudah banyak orang yang sudah mulai. Mama siapa tadi? Mamlina. Lina di Rada Bata Kultur Sardi. Rada Bata. Selain Mamlina? Ya, maksudnya menyambung pertanyaan Bung Renal. Jadi mungkin ini bisa lebih konkret dari hulu sampai ke hilir yang abang jelaskan di awal tadi dari proses tiap proses itu di ngada itu ada tidak? Ada. Dan kalau misalnya ada itu misal proses ini itu siapa pelakunya dan dia melewati proses apa untuk sampai berada di kalau macam di sini saya mungkin saya bicara di sini.
Ini ada kelompok tani, OPH kelompok tani di Bolivia di atas. Ada Bolivia. Ya. Ada kelompok tani Kolombian Portugis. Saya tidak mau cerita orang, karena saya tidak tahu kedalaman bagaimana. Selama ini kopi yang saya proses saya ambil dari atas. Itu ada kelompok tani di Lobo Kutu. Nah, itu Lobo Kutu itu sudah proses kopi dengan berbagai macam proses itu dari fugos, honey, natural, wild, terus dengan ada beberapa varian lineage dan zuria dan juga yellow. Harus dan itu tidak putus. Artinya mulai dari proses petik ke orang-orang itu dilatih dari proses petik sampai dengan memproses kopi. Itu dalam proses. Nah, saya jelaskan tadi sampai dengan memproses kopi dengan baik sampai dengan proses penjemuran di dom. Dom itu bangunan dibuat untuk menyala matahari. Sehingga suhu yang diambil masuk ke dalam itu benar susu yang masuk ke kopi itu suhu ruang. Jadi jemur beda, kita jemur di matahari dan jemur di dom. Dari sana itu beda. Sampai dengan proses roasting itu beliau sendiri yang roasting, saya sendiri. Gitu. Dan kalau di luar juga ada juga beberapa teman-teman Taki itu kurang tahu Taki ya. Itu yang sering bicara ngobrol di sini. Dan mereka punya, saya pikir mereka punya grup. Dan saya pikir sudah mulai banyak. Kalau dari penjelasan abang tadi, abang lebih pilih jadi kafe kopi atau toko kopi? Kalau di sini sebenarnya ini kan konsepnya coffee shop, sebenarnya ini dia menjual ikutan produk. Sebenarnya ini mungkin saya cerita sedikit aja ini soal konsep. Jadi banyak orang di luar bilang ini kafe, saya bilang ini coffee shop karena Ini toko. ya dia menjual produk itu kita punya brand sendiri, untuk kita. Kalau kafe ini kita menjual gelas saja dan bentuk gelas minuman sendiri, siap-siap. Tapi di sini sebenarnya konsepnya untuk sampai ke sini ada jembatannya ini gelas. Dia mau minum zuria, dia mau beli zuria, dia harus coba dulu tes zuria cocok dia beli. Artinya konsepnya bukan soal ini dulu. Ini 16.000, kau pulang bawa oleh-olehnya ini. Seperti itu, so ikutan. Jadi ini ada beberapa banyak kan teman-teman di sini. Kenapa tidak ada snack? Kenapa tidak ada makan? Ya saya sebagai yang punya sini saya tidak bisa bilang kamu ngawur sekali dan ini bukan kafe, ya ini bukan kafe resto. Ini coffee shop kan tidak bisa seperti itu. Tapi sebenarnya konsepnya seperti itu. Salah satu tuduhan terhadap teman-teman atau orang-orang yang terutama kita punya orang sendiri yang sering ke kafe nongkrong, itu salah satu tuduhan kepada mereka itu hanya untuk gaya guys ya, hanya untuk supaya bisa posting di Instagram ya. Instagram bebas diambil dari banyak anak-anak muda di sini, anak-anak sekolah terutama ya. Ke kafe sering dituduh hanya supaya itu untuk kepentingan media sosial. Menurut Abang Mario, pelaku kopi tapi lebih suka disebut seniman kopi, tuduhan itu sah atau ada penjelasan? Saya bisa bilang untuk saat ini 11 sah, bisa sah ya istilah 60-40. Kalau itu 60-nya dunia mereka. Ya. Dunia mereka. Tapi 40 itu dunia saya. Artinya begini. Artinya harus ada tanggung jawab. Selain kita memposting, kita harus memahami apa yang kita minum. Kalau yang minum zuria dia harus bikin caption dulu, kopi zuria. Begitu. Tidak sekedar Instagram aja. Harus bertanggung jawab selanjutnya. Karena kopi yang kita minum ini kan kopi kita punya sendiri, harus ada tanggung jawab. Kalau kita minum coklat ya oke. Tapi kalau kita minum kopi hitam Jawa harus ada tanggung jawab. Saya minum hari ini Yellow Kecuran. Menurut yang saya tahu, ya kita harus berani bilang kalau ini kopi saya minum dan bertanggung jawab. Itu menurut saya 40-nya ya. Di sini pemilik Lekosoro kopi sini jelas kan itu? Ya, saya jelaskan. Setiap gelas. Setiap teman-teman minum saya bilang ini kopi zuria, kopi asli kita punya. Saya selalu menceritakan. Dan
ini sebenarnya terinspirasi, saya terinspirasi dari satu orang. Mas P pengen ini klinik kopi. Dan ini konsep juga saya belajar di tempat saya pelatihan di Sidoarjo. Kita bukan hanya menyeduh kopi, tapi kita harus mengedukasi. Kenapa meminum kopi harus 4 menit dulu? Bukan setelah seduh kau langsung minum, bukan. Harus itu 4 menit. Artinya dari harus ada ekstraksinya, proses pertemuan air, biarkan dia dingin. Harus ada proses tahapan-tahapan itu. Itu edukasi. Ini edukasi tentang minum, bagaimana edukasi tentang seduh, bagaimana edukasi tentang bagaimana cerita dari di balik kopi ini. Sebenarnya kekuatan kopi itu ada di depth storyteller, dia punya cerita ini. Dia cari mahal kan ada punya cerita. Bukan soal hitamnya, tapi soal cerita di balik ini. Umpamanya kopi Surya ini diambil dari ketinggian 1700 dari Lubuk Butu. Proses petiknya, proses petiknya lewat di bukit. Nah itu kan ada dia punya cerita nilai-nilai yang harus kita angkat. Dan siapa di balik kopi ini kan petani. Ada petani kita. Dan itu saya pikir tidak apa-apa teman-teman muda Instagram itu, tapi harus dibarengi dengan cerita atau caption yang baik. Oh, saya pikir ini menarik. Jadi tuduhan yang lain itu kenapa harus ke kafe? Kita bisa ke rumah saja dan kita minum kopi gratis. Kenapa ke kafe dan satu gelas, atau ketika diterima bilnya baru kaget, ternyata 50.000 baru kita minum hanya 2 gelas. Berarti ini saya pikir menarik. Berarti teman-teman kalau masih ada pemikiran begitu, tadi sudah dijelaskan oleh Abang Mario. Kalau kita ke kafe dan membeli kopi dengan harga sekian, yang kita bayar itu bukan kopinya, tapi cerita di balik kopi. Kita membayar cerita-cerita itu. Membayar apa? Proses, membayar para petani. Jadi ini saya pikir ini satu edukasi yang menarik. Membayar proses sekaligus imajinasi. Iya, berimajinasi tentang proses. Jadi kita membayar cerita di balik kopi, atau membayar hal-hal yang mengelilingi kopi. Ya. Salah satu tuduhan lain tuh Bang Murio, dengan bertumbuhnya kafe-kafe, tempat jualan kopi, tempat nongkrong, itu kopi juga dituduh makin kesini tuh makin elit. Hanya orang-orang yang punya uang saja yang bisa minum kopi. Itu bagaimana? Ini Menanggapi tuduhan itu. jadi ini soal konsep ya. Tapi sejauh ini ya, kalau teman-teman telusuri mungkin kalau kita jalan-jalan ya, jangan dulu kita ke Jawa, ke Ende, atau ke Manggarai, atau ke Labuan. Kalau Labuan memang selain itu dia sudah tempat wisata, ya. Dia harga memang sesuai di tempat. Ke Rute, Surya itu 50.000. 50.000 satu gelas 50.000 bro, coba berjalan 50.000. Di sini 15.000 untuk Surya yang kalau teman-teman baca dan teman-teman cari tahu, dia kopi mahal sekali. Dia tidak berbuat setiap kopi sama seperti kopi lain. Kopi lain setiap tahun berbuat. Dia 2 tahun sekali. Dia 2 tahun sekali baru dia berbuat. Artinya seperti yang tadi Om ngomong, kenapa dia mahal? Sebenarnya ada proses-proses tahapan SOP yang harus kita hargai. Dan satu saja salah tahapan SOP yang dilewati, kopi ini menjadi rusak. Kalau masuk di sini kan kopi kita menjual kopi spesialty, serius. Di sini sama menjual kopi spesialty dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau 15.000 saya jual di sini banyak sekali, coba orang datang sini kenapa jual murah sekali. Kalau ini bagi orang yang mengerti ya, bagi orang yang mengerti kopi, kenapa murah sekali. Terus saya balikan lagi ya teman-teman, saya balikan lagi umpamanya kita seduh kopi, kita ambil dari belakang, kita putar-putar gini, soal proses kerjanya kan sangat singkat. Ya kalau kau bayar 15.000, ya saya pikir itu menjadi salah. Tapi ini harus melewati pertama SOP-nya. Ini secara umum. Umpamanya ini saya bikin V60 ya. V60 yang pertama suhu. Ada beberapa elemen yang tidak bisa dilupakan, ditinggalkan. Suhu, green size, gilingannya, size gilingannya. Dia tidak sembarang giling. Dia harus masuk di medium.
Sebenarnya gilingan kopi juga nih, saya cerita tadi gilingan kopi itu ada coarse, kasar, medium to fine, extra fine. Ya, untuk V60 perlakuannya di medium. Terus harus menggunakan suhu yang benar. Terus yang berikut yang saya bilang, yang saya cerita. Ini pour over alatnya nih terjadi dia reaksi ekstraksi kopi terjadi di alat sangat singkat. Ini kopi, ini filter semusuk kopi, kayak semusuk air. Dia satu cepat. Beda dengan tubruk. Kalau tubruk kan merendam, immersion. Ekstraksi yang panjang. Semakin lama, semakin enak. Tapi ini semakin lama. Ini dia sangat singkat. Butuh orang di balik ini buat lebih jadi enak. Jadi kalau saya pikir 15.000, bagaimana? Ya kalau saya rasa 15.000 sih sangat murah. Karena di balik itu ada ilmu, ada cara yang tepat harus membuat kopi yang baik. Jadi saya pikir saya sudah teman-teman bilang di luar mahal, tapi tidak elitis kalau saya bilang. Tidak elitis karena kalau teman-teman tahu kalau macam V60 teman-teman coba baca. V60, French press itu alat jadul. Mau kapot lebih tua dari saya muda sekali. Mau kapot itu 1600-an itu ada. Itu alat sangat klasik, hanya kita terlambat belajar. Itu alat klasik. Sipon itu tahun kalau tersalah dia tahun 1900-an sampai tahun 96 itu tidak bisa dibilang alat yang kalau dibilang proses pembuatannya sangat elitis tidak. Sampai alat jadul. Hanya karena kita tidak mau menyelami lebih dalam dan kita tidak mau tahu. Akhirnya kita melihat bahwa ini. Kalau kopi mesin beda, kopi mesin itu sangat elit dan tidak perlu ada orang di balik saja, dia hanya kalibrasi dan hitung tekan tombol saja. Tidak ada rasa di dalam. Yang minum alat yang buat, tapi ini manusia yang buat. Terus saya pikir untuk 15.000 dari tahapan SOP proses kopi sampai dengan proses roasting dan proses itu saya pikir cukup. Saya pikir cukup. Derita menjadi tertangguhkan ketika ia menjelma cerita. Hannah Arendt, ini kutipannya Abang Marion. Kutipan Hannah Arendt. Boleh tuh, bayar cerita. Ya, jadi seperti kutipannya Arendt tadi yang saya ulang lagi, yang Abang pernah tulis di Facebook. Mungkin Abang bisa cerita lagi soal kopi, mungkin bisa bagi teman-teman soal sejarah kopi. Mungkin dia dulu pernah eksklusif atau elit seperti itu dan teman-teman tadi. Jadi ada sejarah, ada akar sejarah. Kopi sebenarnya ini induknya yang saya baca, induk kopi itu dari Ethiopia. Jadi dulu tuh kopi itu tanaman liar sebenarnya, tanaman yang tidak ada. Jadi ada cerita konon, ini kalau bisa dikatakan konon. Jadi ada satu pengembala domba di Ethiopia. Dia ketika dia ini lagi duduk di bawah pohon, dia lihat kambing domba ini makan kopi ini. Jadi makan kopi kunyah, dia tidak tahu ini baru. Karena kopi domba-domba yang makan kopi itu dia lebih agresif, lebih bersemangat. Dia cari tahu ini domba kok dia naik tebingnya lebih muda depan domba yang lain. Apa dia makan? Lalu ternyata dari kopi, kita ambil. Dan itu sampai sekarang kopi yang itu di Ethiopia itu jadi bahan olahan makanan di sana. Itu makanan sehari orang Ethiopia. Dalam perjalanan orang Arab bawa ini kopi ketika dulu jual. Nama Arabica. Nama Arabica. Itu orang Arab yang bawa. Arab yang bawa pertama bawa ke Turki. Kalau tersalah bawa ke Turki terus pertama kali juga itu alat celup kopi muncul pada zaman Ottoman itu namanya Ibrix. Kalau teman-teman pernah lihat dia bentuknya seperti gayung, tapi dia punya gangan ke atas, sebelah atas. Dan itu dia bakar tidak dia nih sistemnya dibakar. Tapi dia tidak bakar di kompor. Ada pasir, dibawa barang. Kita tahu dan balik-balik. Coba teman-teman cari tahu tentang Ibrix. Bagaimana? Masih ada sampai sekarang. Dan itu budaya orang Turki. Bukan maksudnya di kafe-kafe atau di ada kafe tertentu di Jawa sana itu ada dan itu ada alat seluruh namanya Ibrix. Itu populer, itu alat paling jago. Setelah Ibrix itu muncul Mokapot muncul di Venesia pertama kali. Muncul di Venesia itu istilah kafe muncul. Kafe itu berarti kopi sebenarnya.
muncul istilah pertama itu definisi ya. Dan terus populer selanjutnya muncul V60. Ini secara alat ya, muncul V60. Setelah itu V60 muncul ada namanya flat bottom. Itu sebentuk hampir sama dengan V60, tapi dia lebih flat. Kalau V60 dia bentuknya bulat. Itu masuk, jadi saya bedakan dulu ya. Ada alatnya, ada namanya pour over, ada namanya immersion, alat yang merendam dengan alat yang disebutnya lewat alat. Kalau pour over itu contohnya misalnya V60, flat bottom, Coca itu buatan Indonesia sekarang. Itu alat sudah buatan orang Indonesia, namanya Coca. Itu dipopuler oleh Mas Pepe. Mas Pepe Klinik Kopi. Di Jogja sana. Itu dia belajar karena dia pergi ke Jepang. Di Jepang tuh orang sangat kreatif buat alat-alat seperti kopi dari kayu, dari berbagai macam. Dia lihat ternyata bagus dan sampai sebuah ternyata dia mencari apa yang bisa menjaga suhu. Jadi ini kan kenapa dia bulat, dia menjaga suhu di dalam kopi. Bagaimana cara menjaga suhu? Oh ternyata dari keramik itu bisa juga. Ya ulah dibuat itu. Nah, itu pour over ya. Nah, immersion yang paling jadul ini immersion. Tubruk. Ya tubruk juga nih, kalau tidak salah juga sebenarnya ini bro pas Belanda tubruk. Dari orang Indonesia dulu orang zaman mendengar itu tubruk. Ya, cari bahasa dari tubruk. Tapi itu dari lifestyle, Pak. Ini salah satu minuman lifestyle. Itu sangat lokal, sangat Indonesia sekali. Terus press juga itu merendam, tapi dia di alat. Itu alat orang Prancis. Terus ada lagi alat orang Vietnam, namanya Vietnam drink. Itu kalau pernah dengar dulu kopi Vietnam, Kasmirna, itu seperti itu. Jadi kopi juga nih kalau saya mau cerita, dia tumbuh tuh karena cerita tadi. Masa Mirna tuh orang tahu kopi Vietnam karena peristiwa Mirna. Orang tahu kopi Yellow Caturra karena pernah ada film kopi. Ada yang cinta. Ada apa yang cinta? Kopi Yellow Caturra Florida. Jadi film seni itu masuk dalam dunia kopi ini. Dia kalau saya mau bilang dia tuh seperti macam dia seperti simbiosis. Dia sampai bisa terpisahkan ya, saling menguntungkan. Dan kalau orang bicara musik ya, pasti akan ke kopi, dan kalau bicara kopi akan ke seni, dan itu pasti lari ke musik. Jadi dunia seni, film dan sebagainya itu mengikuti dari dia. Kopi itu bisa tumbuh karena ada cerita-cerita dari film. Orang tahu tentang barista juga karena orang nonton film kopi, Chico Jericho. Dan Chico Jericho akhirnya itu menjadi pekerjaan sekarang. Dari film juga, dari film kopi, dia punya kafe namanya Kafe Kopi. Dan tumbuh karena cerita. Kalau di sini apa? Kalau di Suro Kopi pakai teknik apa saja? Di sini kalau sebenarnya kita ini sebenarnya kopi. Kalau ini kopi mesin yang kecil di sini, ini kopi sebenarnya kopi mesin, kopi mesin ini sebenarnya kopi yang untuk kopi mesin rumah dan bukan kopi mesin kafe. Kalau kopi mesin kafe dia lebih besar dan dia punya temper ada 3, biasanya 2 atau 3. Karena itu untuk bikin latte atau bikin base espresso. Tapi di sini saya lebih tekankan pertama kita lebih ke manual brew alat-alat yang manual. Kenapa? Saya menunjuk kekasan dan ciri. Saya punya ciri ini. Dan kopi yang saya mau seduh biasanya kalau orang roasting ada light, ada medium, ada dark. Saya pun kekasih ini saya mengambil medium. Jadi kopi yang di roasting light dengan kopi yang di roasting medium dengan dark itu milih cita rasa berbeda. Light itu lebih asam, dia punya acidity-nya tinggi. Kalau medium itu dia imbang, dark sampai jadi tak ambil tengah. Ada juga orang yang mengambil light roast, ada juga mengambil. Jadi ada light to medium, medium to dark, bisa juga. Itu yang jaganya orang yang roasting, bukan saya. Orang yang jago roasting biasanya bisa minta, kayak mungkin kopi jenis ini mungkin di roasting light to medium atau medium to dark karena karakter kopinya begini. Kita biasanya orang-orang barista harus ngulik istilahnya seperti lagu juga harus tahu tiap hari enak lagu ini harus dibuat enak, harus diulik rubah kunci sini. Nah seperti seduh kopi juga dan menyeduh kopi kita ini jangan cocok di medium ya di light. Jadi yang saya di sini saya lebih ke alat yang medium. Pertama kita mulai dengan budget yang kecil
Karena kalau kita pakai alat-alat yang sangat manual ya kita budgetnya juga sangat kecil. Jadi kalau untuk membuka usaha tidak perlu harus kopi mesin besar. Itu kita mau membunuh kita punya usaha sebenarnya. Karena itu tadi kita kadang-kadang dapat informasi salah paham dengan bagaimana membangun sebuah usaha. Jadi saya pikir teman-teman bisa mulai kalau mau buka usaha mesin begini, mulai saja dengan alat-alat yang murah, tapi berkualitas. Artinya dengan satu alat saja, dengan teknik yang baik, jaga kualitas, jaga konsistensi rasa, saya pikir itu cukup. Kalau abang lihat yang kopi-kopi orang Jawa atau orang ada besok buat pentingnya apa? Sebenarnya kalau sebenarnya bisa masuk ke tubruk sebenarnya. Hanya kita tidak bisa bilang salah ya. Kita bisa bilang salah. Jadi kopi yang kita biasa minum kan goreng angus dark ya, kalau saya mau bilang ya. Ini bukan di alat roasting. Kalau di sampai manual dari kuali. Jadi soal bilang kadang kita gorengnya masih coklat kerasa mungkin teman-teman pernah coba mungkin ombor-ombor coba kopi yang goreng terlalu angus dia perasa lebih ini. Yang paling menentukan sebenarnya itu di level roasting. Terus suhu juga teman-teman. Karena kan kita kan air mendidih kok sekali. Padahal sebenarnya membuat kopi itu ini saya cerita. Jadi kita membuat kopi kita kasih seduhan pertama kita harus kasih blooming dulu kopi. Di kopi itu ada gas. Kalau kita buang gas yang ada dalam kopi, ya kita buka kembung. Di kopi itu ada gas, ada karbon. Jadi harus dibiarkan ketika dia mengembung, dia blooming, istilah kopi, namanya blooming. Terus pelepasan gas, dibiarkan 20 menit, setelah itu baru dimasukkan. Harus diredam, tambah harus kasih gula. Minta maaf saya bisa bilang tidak boleh ada gula di antara kita, antara kopi itu boleh. Artinya penting karena kalau kita minum kopi, kalau ada gula berarti bukan minum kopi, minum gula. Nah, jadi coba biarkan dia berekstraksi, dia pertemuan dengan air. Nanti rasa kopi yang sebenarnya itu kita bisa tahu. Artinya kalau kita salah dia dapat, kita tahu oh ini, kita harus buat ini, kita rubah. Artinya saya bilang yang menjadi enak karena kebiasaan saya bilang dari kopi kulik tadi kenapa kita selalu identikan dengan gula, selalu masukkan gula ke dalam. Jadi rasa kopi sebenarnya kita jadi tidak tahu sebenarnya apa sih ini rasa kopi. Terus kalau kita beli di pasar kita kan tidak tahu juga kopi yang kita beli ini robusta atau arabica. Kalau di blend kopi arabica dan robusta ya itu sudah tahu mas, dicampur gitu. Jadi kalau di kita saya mau bilang tubruk tapi tubuh gayanya kita ya. Nah tapi kalau masa yang kalau di pesta itu kan kayak orang buat sebenarnya orang masak ulang itu saya yang bikin kita lama sebenarnya. Minta maaf bukan karena air ditambah terus kopi ditambah suhunya terus tambah tinggi tapi kopi semakin asam semakin pahit. Itu menurut yang saya belajar. Jadi bukan berarti kalau kita bikin di pesta kita jadi takut tiba-tiba minum kopi gitu. Artinya sebenarnya jangan ditambah lagi ketika air mendidih ditaruh lagi kopi tambah lagi dibuang yang sisa karena ini baik. Ini pertama saya bicara dari sisi kesehatan dan lambung karena kalau kita minum pakai gula itu dia mengganti kalau saya belajar ya dia mengganti dia mengganti karbohidrat. Dia cari karbohidrat nih jadi kita harus kenyang. Coba teman-teman pagi minum kopi jangan pakai gula 1 jam 10 jam 11 teman-teman jangan makan. Coba ini saya belum bisa rohkus. Jadi harus ini ya, jadi orang-orang ada yang punya kopi yang berkualitas dia harus mulai belajar membuat kopi standar nasional ini SOP ya. Tapi saya tidak mau paksakan ya ini kalau boleh kalau bisa kita buat dengan baik ya. Ini juga menghargai kopi itu bukan kopi sepupunya kita ukur. Pertanyaan dari saya ini selanjutnya ini lebih ke sangat pribadi. Tadi di awal tadi sempat singgung kalau ngobrol sambil ke musik pasti lebih enak atau ngopi sambil dengar musik pasti lebih enak.
supaya connect sama kita punya topik. Apa yang Abang Mario rasakan atau sesekali pikirkan ketika dengan musik sambil ngopi sendiri-sendiri begitu? Ya, sebenarnya ini ruang ini sangat saya bisa berimajinasi. Artinya berimajinasi untuk berpikir untuk sesuatu yang saya kerjakan. Ambil contoh, saya bisa sangat fokus dalam lagu yang ingin saya nyanyikan, aku sambil minum kopi dan saya sambil dengar. Aku sangat fokus. Dan itu maaf, kadang-kadang pada situasi seperti itu saya terus ribut. Karena saya pikir itu ruang yang paling sakral ketika saya minum kopi dengan musik. Ruang paling sakral. Dan kalau diganggu pas sama saya lagi menikmati itu. Dengan musik sambil minum kopi itu ruang yang paling sakral. Dan sampai aku suruh cafe shop ini lahir ketika minum kopi sambil dengar musik. Mungkin bisa seperti itu. Saya pikir itu alam bawah sadar. Kekuatan pikirannya itu saya karena begini, saya suka sekali ini kopi ini. Tapi saya pikir saya suka yang mungkin sangat ini kuat ya, suka sangat kuat. Akhirnya mengatur saya ini ke menurut kopi. Tapi saya pikir itu proses perjalanan yang saya bilang ketika kita menyukai sesuatu tuh nanti akhirnya kita sampai ke tahapan yang ini. Saya pikir ini proses sebenarnya. Suka kopi, suka musik, akhirnya saya harus bekerja dengan ini barang. Dan ini dari dulu saya tidak pernah pikir saya kerja barista. Emang kalau saya bilang ini, kalau jadi barista ini kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan profesi yang asik sebenarnya. Tersesat di jalan benar. Jadi kepanggil, mereka tolong seduh kopi ini pameran acara ini baru lama, baru 16. Terus kopi ke Felix panggil. Saya juga dengan keterbatasan, saya belum belajar. Hanya saya sering melihat orang menonton, kata mana orang seduh kopi. Menarik, saya suka nada. Orang ini taruh air, ini putar, diam, lihat jam, apa sebenarnya buat itu. Saya cari tahu. Ternyata ini sesuatu yang sangat mengasihkan. Nyaman, masa saya rasa ketika saya buat kopi itu titik fokus saya itu ada di sini. Saya sangat fokus kalau buat serius. Ini maka saya mungkin terlalu bahaya sampai sakral, tapi memang begitu. Saya rasa di situ saya titik fokus itu ada. Kopi seperti ini meditasi. Kalau sama ini bahasa saya guru umum dan itu akhirnya saya sadar. Guru yang ajar saya buat kopi, akhirnya sadar memang betul. Memang kita bisa buat kopi ini jadi bernyawa, tapi kita harus fokus terhadap kopi, fokus terhadap air. Kita seperti kalau bilang kita mensugesti kopi supaya enak. Katanya dia, tapi memang benar adanya. Jadi itu saya belum tadi kembali ke kecelakaan tadi. Terus kakak bilang dia lihat, ini bisa nah. Baru kau jalan. Saya bilang kalau buat kopinya begitu saya malas. Kalau saya lebih biasa seperti biasa saja. Kalau lebih belajar barista, kalau belajar, oke, jalan. Dan saya bilang tadi kecelakaan benar ya. Dan saya pikir asik. Dan sejauh ini saya sangat menikmati pekerjaan. Sangat menikmati pekerjaan. Itu dengan musik sambil ngopi itu sudah menjadi habitus. Itu belakangan atau sudah sejak dulu kuliah? Dulu lama di mana? Di Jogja. Dulu di Jogja sering begitu. Ya. Ke kafe-kafe sendiri dengar musik dan ngopi. Saya kalau mungkin kalau kita main dulu di sempat ada nyanyi beberapa tempat ya pasti saya cari kopi sebelum nyanyi, cari kopi. Terus pagi itu rutinitas, pagi, siang, sore itu saya harus minum kopi dan sebelum saya tidur. Mungkin bisa tanya ada beberapa di Jogja dan saya itu kalau soalnya ini minum kopi macam harus minum kopi karena memang saya pikir itu titik fokus tuh saya bisa fokus saya minum kopi dan saya bisa bicara banyak hal. Kalau saya minum kopi orang ngobrol saya biasanya diam. Pas saat minum kopi saya bisa bicara lebih banyak dari orang dan orang banyak sekali. Ada sesuatu yang berbeda. Saya pikir ini memang sudah berpikir ini memang sesuatu yang terus hidup sampai saya dari kecil memang. Dan saya tidak sadar mengantar saya pada ini akhirnya mereka harus lebih tahu dari ini.
terus ini yang sedang sangat suka saya jalani dan enak asik. Ini apa harapan abang untuk orang ada lebih khusus petani-petani soal kopi itu bagaimana? Karena sekarang kan mungkin ada banyak varian tanaman lain yang mungkin orang lagi gandrung segala macam. Bisa aja kopi dihilangkan atau kopi disingkir bisa kalah. Bukan hanya untuk para petani tapi untuk dinas pertanian juga. Untuk Kebunan. dinas kira-kira menyangkut regulasi Kebunan. Saya perlu ada mungkin regulasi yang pro terhadap petani. Regulasi yang artinya mengatur petani bahwa harga yang konsisten, artinya harga pembeli yang trader ini sampai para petani jangan sampai harus diawasi, harus punya harga standar. Itu belum pertama. Terus kalau untuk petani saya pikir konsistensi yang paling penting. Konsisten dengan apa yang kita buat hari ini. Dan kalau sudah benar, dijaga. Konsisten, jaga kopi. Artinya begini, seperti yang ngomong, tidak mungkin kita bertahan terus dengan kopi. Kita punya tanah contoh, banyak sekali diskusi-diskusi seperti ini tentang orang tidak mungkin hidup dengan kopi terus. Orang butuh beras, orang harus tanam sayur, memang makan sayur pakai kopi tidak mungkin. Tapi ruang, maksudnya disiapkan, artinya kita bisa sekreatif kan. Ini tanaman umur pendek, di sini kita tanam kopi. Kopi kan tanaman umur panjang, kita bisa tanam sawit, yang bisa kita jual balon bisa tanam. Ya tadi abang sempat singgung bahwa kopi itu punya sertifikat indikasi geografis. Di podcast sebelumnya Aristonozi yang bersama Aristonozi dia singgung di Ngada itu ada 2 tanaman varietas yang sudah punya kajian ilmiah, kopi dengan kacang merah. Jadi itu bisa ditanam untuk kacang merah. Artinya kira-kira bagaimana harapan abang terhadap Dua. varietas yang sudah punya kajian ilmiah itu? Jangan sampai misalnya mungkin diganti dengan tanaman lain yang mungkin belum ada kajian ilmiah seperti kopi. Saya pikir masuk ya. Artinya ini tugas bersama. Saya pikir Karena di lahan tidur kan boleh, tapi kalau seperti itu pangkas kopi. Ya itu kan terjadi kasus bersama dia di Solo dan kita di Solo kita kopi semua ditebang diganti. Padahal itu kopi varietas terbaik Zuria Di kan? Manggarai. Yang di Manggarai. Jangan sampai terulang lagi di sini. Artinya kalau kopi itu sudah ada dia punya habitat tumbuh dan tempat tumbuh dengan ketinggian yang baik dan sangat benar istilahnya kopi ini sudah ya seperti harus ngomongkan itu memang betul sekali. Artinya jangan sampai tempat-tempat yang sudah habitat kopi tumbuh itu dirusak. Artinya dijaga. Mungkin saya pikir butuh ada kerjasama yang lebih. Sekarang begini, menjadi konyol ketika kita bicara Zuria, kita punya kebun Zuria. Ketika Zuria sudah bang. Dulu kita hanya cerita konyol, dulu orang di Jawa ada kebun Zuria. Mana ada pohon? Kebingungan. Saya di sini saya bicara ada kebun Zuria, di depan ada pohon Zuria. Artinya saya tidak bicara sesuatu yang asal. Artinya kita bertanggung jawab. Tadi abang ini singgung kopi yang jadi ciri khas orang di Jawa. Dulu pernah ada kopi yang 2 tahun sekali dia Zuria. kopi itu. Tapi di masa-masa akhir-akhir ini kopi-kopi itu hilang termasuk Arabica, ganti dengan kopi unggul yang pendek. Iya. Itu bagaimana tuh kopi unggul? Saat ini kita saya pikir harus ada konservasi kembali dan perlu ada ruang tumbuh. Ini mengerjakan dinas pertanian dan orang-orang yang pemerhati kopi. Artinya ada tanggung jawab moral kembali menanam contoh kembali ke kebun raya ini saya pernah cerita dari isu kebun raya. Kebun raya? Ya. Bagaimana kalau kebun raya itu ditanam tanaman yang seperti itu? Bukan ditanam tanaman-tanaman yang bukan ciri kita. Ciri orang ada. Contoh banyak sekali tanaman-tanaman yang jadul yang akhirnya jadi mahal. Contoh terung Belanda, Markis Belanda. Itu sampai sekarang sudah ada. Jeruk sankis yang dulu, jeruk sankis sudah ada. Itu artinya butuh ada kerja yang lebih artinya bertanggung jawab. Saya pikir mungkin selama ini dinas pertanian sudah menginformasikan itu dan menjaga. Karena indikasi geografis ini bukan sesuatu yang mudah sekarang bebas. Ya, kita bisa mudah karena bebas. Artinya
harus dipertahankan. Kemarin ada studi-studi juga tentang ini. Kemarin ada festival kopi Julia, saya pikir bagus sekali, ada festival kopi Julia dan webinar lewat ini webinar, dan itu baik. Saya pikir itu edukasi yang baik ke teman-teman. Itu banyak hal dibicarakan untuk menjaga kembali kekasan kita. Dan satu kali kalau tidak menjaga kan dihapus. Dan nanti akan jadi cerita komon. Itu menjadi sesuatu yang disayangkan. Artinya saya tidak akan mempersalahkan petani, tidak akan mempersalahkan pertanian, tapi perlu ada kerjaan lebih. Diskusi lintas sektor. Ya, diskusi lintas sektor. Ini kalau menyambung tadi pertanyaan Bung Renar tadi, agak pribadi. Paling enak kalau dengar kopi itu lagu apa? Itu genre apa? Sambil ngopi. Jazz. Saya suka jazz. Jazz. Musik mahal kayak. Bukan mahal. Nyaman sudah. Nyaman. Saya biasa suka musik jazz karena saya pikir jazz itu dia bukan mahal ya, dia punya Tis. ya ada punya hampir dekat dengan kopi, maksudnya dia lentur, ritmis, sederhana tapi membawa orang kepada, memang banyak orang bilang ini jazz ini musik mahal karena dia ribet sebenarnya, sangat ribet, tapi saya sangat menikmati. Kira ini. Ya kalau orang ngomong kopi biasanya dekat dengan indie. Senja. Saya tidak suka minta maaf, saya tidak suka ikut hal-hal yang lagi ini tuh, tapi saya sesuai dengan sendiri. Saya lebih nyaman di Jasa live musik. Di sini belum ada live musik. Hanya sampai kalau di sini kalau kerja ya kalau saya lagi boring di sini saya bisa main di M3 ya teman-teman. Dan komunitas KMB itu komunitas musik berjalan. Kita bisa main sama-sama. Itu saya memang tidak bisa lepas, maksudnya satu ini pekerjaan penting, tapi ya sisi lain dari satu musik. Jadi 2 hari setelah main musik pasti rasa ada sesuatu yang ini. Kalau saya tema yang mengelilingi kopi dan musik itu apa? Kenapa? Yang mengelilingi kopi dan musik. Sesuai topik. Yang mengelilingi kopi dan musik ini banyak hal lah ya sudah. Persahabatan, orang bisa ketemu tapi persahabatan, diskusi bisa menarik ke aku, bisa menarik. Terus kedua ruang sosial bisa terjangkau dan kita bisa berbagi kopi kenal kopi. Kita bisa bicara banyak hal tentang kopi, bisa berdiskusi yang sangat berat sampai diskusi sangat ringan. Kopi dan musik. Jadi saya pikir kopi dan musik itu ruang pengantar orang untuk bertemu dengan hal-hal yang lain. Teman-teman Chicago ngobrol di sini datang sini dan mereka pesan kopi dulu, baru bisa ngobrol banyak hal. Apa hal lain tema yang bikin di Luxor? Ya hal lain saya luar musik dan kopi. Sedikit bocoran. Saya tidak tahu ya. Itu mengalir kalau saya bilang. Saya tidak pernah menciptakan sesuatu yang strategi yang paling orang biasa bertanya kalau buat strategi ini. Hanya kalau ini cita-cita ini tempat bukan menjadi tempat yang mahal, artinya bukan tempat yang elit, tapi tempat buat semua orang muda bukan tempat yang elit, mungkin tempat orang mau diskusi, tempat orang mau bicara banyak, orang mau bicara tentang sesuatu yang remeh-temeh sampai yang hal yang sangat penting. Jadi boleh nih di sini orang diskusi apa sih buat saat di sini. Makanya di sini saya ini rencana di sini saya bikin ada di sini ada ruang VIP untuk bicara sesuatu yang serius. Di sini ruang teman-teman muda untuk bicara hal-hal yang penting dan tidak penting. Di luar itu kalau main game silahkan. Itu rencana. Kalau memang terwujud ya seperti itu. Tak live musik dan siapa saja boleh bermain di sini. Ini rumah lah kalau saya mau bilang. Hanya yang di depan coffee shop, jangan baca itu berseluruh. Jadi kadang-kadang ketika orang baca coffee shop jadi muncul karkelit imajinasinya selalu lari, wah ini elit. Luar ada kaca, wah ini terlalu elit. Saat ini lagi bingung juga tuh mau masuk kayak. Jadi sederhana saja, tidak ada hal yang berusaha saya
ciptakan ini mengalir. Saya ingin teman-teman datang saja diskusi, tidak harus beli kopi. Tidak harus beli kopi. Tidak harus beli kopi. Panjang teman di sini datang bertemu ngobrol dengan saya. Bukan minta malu. Saya kasih kopi hanya karena supaya saya bisa ngobrol dengan dia. Artinya saya juga kenal adik-adik dan teman-teman lain, kenal hal kecil yang begini yang saya buat. Mana main, boleh lah kita ngobrol, kopi sedikit, cerita. Akan banyak hal. Oh ya Bang, mungkin bisa ini bagi ke teman-teman, kita semua, kira-kira varian kopi apa sih? Ya, varian kopi ini kan kebanyakan yang familiar ini kan orang tahu tuh Robusta, Arabica. Tapi sebenarnya kopi itu ada yang satu orang Pak. Robusta, Arabica, Liberica. Apa? Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa. Liberica itu orang bisa bikin green coffee. Itu biasanya ke produk kecantikan. Dia lebih ke produk kecantikan. Kecantikan. Dan ini kopi-kopi ini tumbuh di ketinggian yang berbeda-beda. Excelsa 0 sampai 400. 0 sampai 200, 200 sampai 400 Liberica, 400 sampai dengan 1000 Robusta, sampai 800, maaf, 1000 sampai dengan 2000 sekian itu Arabica. Itu tempat tumbuhnya, maksudnya dia bisa tumbuh baik. Yang paling bagus Arabica. Semakin tinggi kopi biasanya kalau paling mahal Arabica. Arabica paling mahal karena dia lebih kompleks. Artinya dia bisa rasa bunga, dia bisa aromanya bisa bunga melati, bisa rasanya ke buah. Banyak orang bilang kena dia berasa buah kena lingkungan hidupnya. Tidak, itu penelitian terakhir tidak. Ternyata yang paling menentukan itu kelihatan. Jadi dia kompleks, rasanya lebih kompleks. Kalau Robusta kenapa dia murah? Karena hanya satu sudah berasa pahit. Terus aromanya satu sudah sagu aromanya. Dia itu cari espresso base untuk orang bikin latte. Kenapa orang tidak bikin latte pakai Arabica? Ya karena Arabica itu asam. Susu ketemu susu kan asam. Asam ketemu asam ya. Makanya orang pakai biasanya Robusta itu orang untuk bahan espresso base untuk bikin minuman kekinian dan sebagainya. Kalau Liberica itu orang bisa lari lebih ke produk kecantikan. Dan dia lebih aromanya nangka. Kalau Excelsa ini saya kurang tahu saya baru belajar tentang dia ini. Tadi ada 4 sebenarnya. Dan dari 4 varian ini ada turunan-turunannya dan sangat banyak. Contoh ada tipika, pas tipika itu macam Yellow Ketura, Juria, masuk tipika. Ada Hirlong, turunan Hirlong. Kalau unggul itu apa? Kopi unggul itu Linnaeus Sartika. Itu yang dia buat kopi unggul itu artinya dia buat lebih banyak daripada lebih banyak. Ya, kalau saya tahu dia lebih banyak daripada kopi yang ini. Kenapa orang ganti Julia kemarin? Julia dia tidak matang di tangkainya itu dia tidak matang seluruhan. Dia matang sedikit. Maka saya cerita ada petik tunda, terus tunggu. Seperti itu. Jadi ini informasi mungkin kadang-kadang kita hanya tahu Arabica Robusta. Dan ini lebih penting lagi harus bisa bedakan nih Robusta dan Arabica. Cukup dulu ini informasi terakhir maksudnya saya pikir ini penting harus bisa bedakan dan Robusta dan Arabica. Dari pertama penampakan. Kalau Robusta itu dia biji lebih kecil, lebih bulat. Arabica lebih lonjong. Terus yang paling menentukan itu sinter lain dalam tengah kopi. Sinter lain, garis tengah kopi, dalam kopi. Kalau Robusta lebih tegas, sinter lainnya tegas dan lurus. Kalau Arabica dia lebih lingkung. Yang bisa kopi dia lingkung. Itu yang paling bisa membedakan. Karena kopi Yellow Ketura ini dia kecil, hampir sama dengan Robusta, tapi membedakan dia orang tahu dia Arabica itu sinter lain. Ada kopi Robusta, kopi Timor. Itu perkawinan antara kopi Robusta dan Arabica dan namanya Robusta. Tapi itu bukan jenis kopi ya. Itu bukan jenis kopi. Bukan varian kopi, tapi turunan dari varian kopi. Dari turunan varian kopi itu bisa diproses kopi dengan semi-boss, full-boss, natural, honey, bisa ulang lagi honey, terus vine. Ada sekarang orang yang lebih baru lagi ada honey pisang. Nah, proses. Jadi begini, hari ini kita bicara tentang kopi. Hari ini juga ahli petani tentang kopi. Mereka lagi belajar bagaimana mencangkok kopi. Dan percaya saya akan muncul lagi varian.
Jadi itu obrolan menarik, banyak ilmu baru yang kita tahu tentang kopi. Padahal tiap hari ada di sini. Ya. Jadi datang saja ke Lekosoro Kopi. Lekosoro Kopi. Lekosoro Kopi Shop, datang saja ke sini. Bahkan tidak perlu beli kopi. Tidak perlu beli kopi pun datang saja. Jadi seperti kutipan 23 Desember 2009 tadi, satu orang yang belajar di 10 kepala minimal akan memperoleh 11 pengetahuan baru. Datang saja ke Lekosoro Kopi. Oke. Paling terakhir, semacam inilah, semacam satu kalimat inspiratif yang di dalamnya mengandung kata kopi dan musik yang sangat personal atau ya bisa menginspirasi lah kita sebagai closing. Satu kalimat dalamnya ada kopi dan musik. Kopi, seperti saya bilang tadi, kopi enak diteguhkan, musik enak ditelinga. Apabila kopi dan musik dipadukan, menjadi sebuah perpaduan yang sangat bagus, sangat baik. Dari kopi enak diteguhkan, musik enak ditelinga, ketika itu disatukan menjadi sebuah hal yang sangat bagus. Mungkin seperti itu. Kopi dan musik adalah meditasi. Ruang yang sakral. Ruang yang sakral. Ya, Kopi dan musik. mungkin. Saya sampai tidak bisa mendefinisikan ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Itu gaya anak Jogja, angkat-angkat. Sungguh lo tuh Mabdi. Baik, terima kasih banyak Abang Mario. Terima kasih. Dan teman-teman Mabdi Sebanyak episode ini berkesan dan berguna untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di atas meja itu ada produk. Datanglah ke Lekosoro Cafe Shop. Kopi shop. Lekosoro Kopi Shop. Kopi shop. Oke. Terima kasih. Itu salam lo tuh Mabdi. Salam satu kopi berjawa. Salam seruput. Salam seruput. Nego corona mateva tesa le uma ma e tolola ama ere orasima pa che nego masker ma e delle protes o ma da zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze tafe vakani amoe ana pake ngeno dina kofi